Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas normal. Apa sih distribusi probabilitas normal ini? Di distribusi probabilitas normal ini memiliki nilai yang jumlahnya tidak terbatas dalam skala atau jarak tertentu. Dapat kalian lihat pada gambar yang tertera pada slide, itu merupakan bentuk kurva normal yang akan kita pelajari pada minggu ini. Belajar beberapa karakteristik distribusi probabilitas dan kurva normal. Untuk kurva normal ini bentuknya adalah genta atau lonceng. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan bentuknya seperti U terbalik. Dengan kedua sisinya di sebelah kiri dan di sebelah kanan garis putus-putus itu sama. Jadi kurva normal itu berbentuk simetris dengan masing-masing ukurannya atau bentuknya itu simetris atau identik seperti yang kalian lihat pada slide. Nah, untuk nilai nolnya ini itu adalah mu atau nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Karakteristik berikutnya, masing-masing ekor kurva seperti yang kalian lihat di gambar, ekor kurva tidak pernah memotong sumbu X. Itu kenapa kurva normal tadi sempat saya sampaikan di slide sebelumnya, pada kurva normal itu jumlahnya tidak terbatas. Karena tidak terbatas, maka dia tidak pernah memotong sumbu X. Itu kenapa sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya adalah minus tidak terhingga dan plus tidak terhingga. Berikutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Tampak pada slide yang sedang kalian baca. Di sini ada 3 jenis kurva distribusi normal. Gambar yang pertama, kurva distribusi normal dengan rata-rata sama dan standar deviasi berbeda. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri atas kalian, di mana gambarnya itu untuk garis tengahnya itu sama. Garis tengahnya itu adalah rata-rata atau mu. Tetapi ada yang bentuknya runcing, sedikit mendatar, atau mungkin lebih landai. Nah, di sini yang berbeda adalah standar deviasinya. Itu kenapa tampak pada gambar pertama, kurvanya itu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Ini disebabkan oleh standar deviasi masing-masing kurva yang berbeda. Untuk gambar yang kedua, yang ada di bawah, kurva distribusi normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasi yang sama. Kalian perhatikan pada gambar kedua. Pada gambar kedua, kurvanya itu seperti berjajar. Nah, di sini terlihat bahwa garis tengah untuk masing-masing kurva itu berbeda. Tetapi karena standar deviasinya sama, maka tinggi kurva 1, 2, 3 itu sama karena standar deviasinya sama. Kemudian kurva jenis ketiga, kurva distribusi normal dengan mu berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Karena rata-ratanya berbeda, maka garis tengahnya nggak sama. Kemudian standar deviasinya juga berbeda, maka tinggi kurva itu juga berbeda. Itu kenapa gambarnya tidak seperti yang gambar pertama ataupun gambar kedua. Dua kurva yang memiliki mu berbeda dan standar deviasi berbeda, maka bentuknya itu ada pada gambar ketiga. Setelah mempelajari jenis-jenis kurva normal, maka kita perlu mempelajari yang namanya distribusi probabilitas normal baku. Apa sih distribusi normal baku? Distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 1. Seperti yang kalian bisa baca di slide, rumus untuk menentukan nilai normal baku atau notasinya Z itu adalah sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. X itu adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran.
kita bisa melihat contoh soal yang sudah saya tuliskan di slide. Contoh soalnya, sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan atau LQ45 pada tahun 2019. Harga saham ke-20 perusahaan berkisar antara 1.030 sampai 6.500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Diketahui nilai rata-rata hitung sama dengan 3.314 dan standar deviasi sama dengan 1.610. Maka untuk menghitung luas di bawah kurva normal, kita bilangnya adalah luas di bawah kurva normal. Kita menghitung nilai Z1 dulu. Z1-nya yang kita hitung untuk harga saham 3.314. Jadi kita sebenarnya mencari luas di bawah kurva normal dengan batas harga saham antara 3.314 sampai dengan 5.005. Maka untuk X1-nya adalah 3.314 dan X2 adalah 5.005. Maka dapat kita masukkan ke dalam rumus nilai normal baku atau Z. Z1 sama dengan 3.314 X1 dikurangi dengan mu 3.314 dibagi dengan standar deviasi sama dengan 1.610. Hasilnya untuk Z1 itu adalah 0. Sedangkan pada Z2 kita menghitungnya adalah X2 yaitu 5.005 dikurangi dengan rata-rata hitung 3.314 dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi 1.610, maka Z2-nya adalah 1,05. Setelah kita menentukan Z1 dan Z2 atau batasnya, maka berapa sih probabilitas harga saham di batas tersebut? Nah, baru kemudian kita menentukan P. P itu adalah probabilitasnya. Probabilitasnya itu dibatasi antara Z1 sampai dengan Z2. Z1-nya berapa? Z1-nya 0. Z2-nya berapa? Z2 adalah 1,05. Nah, kita cari nih. Z2 itu kan 1,05. Silahkan melihat pada tabel Z yang ada di sebelah kiri bawah. Cara carinya gimana? Cara mencarinya adalah tadi kan Z2-nya 1,05. Maka kita lihat di yang di yang kolom paling kiri 1,0. Kita tarik ke kanan sampai pada 0,05. Hasilnya probabilitas harga saham antara 3.314 sampai dengan 5.005 itu adalah 0,35314 atau 35%. Gambar kurva probabilitas distribusi normal untuk contoh soal pada slide sebelumnya itu seperti ini ya. Jadi probabilitas harga saham antara 3.314 sampai dengan 5.005 itu sama seperti kurva ini. Jadi probabilitasnya itu antara 0 sampai dengan 1,05. Ya, yang garis yang diarsir inilah luas daerah yang menunjukkan probabilitas harga sahamnya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan bersama-sama melalui WhatsApp grup kelas supaya teman-teman yang lain juga ikut belajar. Terima kasih. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk materi sebelum ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester sudah saya upload melalui Edmodo. Soalnya tidak banyak, hanya 3 soal. Tetapi mohon diperhatikan pengerjaannya untuk soal pertama, kedua, dan ketiga.
Soal pertama itu merupakan soal yang berantai. Jadi jawaban yang pertama pada soal pertama itu akan berkaitan dengan jawaban kedua dan jawaban ketiga. Jadi sebenarnya total soalnya itu adalah 3, tetapi jawabannya ada 5. Nanti kalian akan paham setelah melihat soal yang sudah saya share melalui tugas di Edmodo. Kemudian kalian bisa mengerjakan secara langsung di worksheet-nya Excel. Jadi sudah saya sediakan soal dan lembar jawabannya di Excel. Silahkan mengerjakan di Excel yang sudah saya sediakan. Dan meskipun di Excel menggunakan rumus formula, tetapi mohon dituliskan berapa angkanya. Jangan hanya kalian tulis rumusnya saja, terus kemudian langsung pada jawaban, meskipun di jawabannya itu ada rumusnya, nilainya tidak akan sempurna. Jadi silahkan tuliskan rumusnya, kemudian masukkan nilainya berapa, baru kemudian hasilnya. Nah, hasilnya ini itu adalah rumus, bukan hanya angka yang kalian masukkan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group. Yang kalian tanyakan bukan jawaban atau caranya, tetapi mungkin kekurang jelasan soal. Waktu pengerjaan untuk ujian tengah semester ini adalah 1 minggu. Mohon diperhatikan untuk tidak mengumpulkan jawaban terlalu mepet dengan deadline. Ketika jawaban kalian melebihi deadline yang sudah saya atur, dengan alasan apapun, tidak akan saya terima. Dengan kata lain, nilai ujian tengah semester kalian 0. Jadi mohon sangat diperhatikan sekali, apalagi teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berada di luar Jawa. Yang notabene-nya waktu Indonesianya bukan waktu Indonesia bagian barat. Misalkan ada teman-teman mahasiswa ini ada di WITA atau WIT. Mohon diperhatikan sekali, yang saya gunakan di sini deadline-nya adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan ujian tengah semester. Saya harap kalian tidak copy paste. Terima kasih.